Sudah menjadi agenda rutin, setiap hari Minggu pasti diadakan pertandingan sepak bola. Hari itu geng Albatros akan melawan geng Sander yang beranggotakan anak-anak santri penghafal Quran. Tak beda dengan anak-anak geng Albatros, bisa dibilang anak geng Sanders punya kenakalan yang hampir setara dengan anak Albatros. Kenakalan yang masih dalam tingkat kewajaran dan umum dilakukan oleh anak lelaki seusia mereka. Tim gue kurang 3 orang, ucap Vandra, anak berpostur tinggi dan dianggap paling berpengaruh di geng Sander. Cepetan cari, keburu sore nih, timpal Fahrez. Sambil celingukan Vandra mencari Indra, anak berperawakan kurus yang selalu disuruh-suruh oleh Vandra. Indra, teriak Vandra, cepetan cari 3 orang lagi, tim kita kurang nih. Perintah Vandra pada Indra. Cari kemana? Jawab Indra sambil bangkit dari duduknya. Udah coba cari aja ke kamar, yang ada bawa aja ke lapangan, kata Vandra. Tanpa membantah sedikit pun, Indra bergegas menuju asrama mencari pemain tambahan untuk tim mereka. Tak berapa lama dia sudah kembali bersama 3 anak yang merupakan adik kelasnya. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Tak terasa sudah memasuki waktu sholat asar. Sayup-sayup terdengar suara Ustadz Ilham dari pengeras suara masjid utama sudah bersiap mengumandangkan azan asar. Pertandingan hari itu pun selesai, dengan kedudukan 3-1 untuk kemenangan tim Albatros. Besok mau lanjut gak? Tanya Vandra pada Fahrez. Lihat gimana nanti aja, jawab Fahrez sambil mengambil bola kemudian pergi meninggalkan Vandra diikuti anak-anak Albatros yang lainnya. Lu mau sholat gak, Res? Tanya Farel ke Fahrez. Fahrez menghentikan langkahnya, dia terdiam sejenak sambil mengelap keringat di lehernya. Sementara yang lainnya ikutan berhenti sambil menatap Fahrez. Kok bengong, Res? Kenapa? Tanya Arfas ikutan bingung. Hari ini ngaji sore libur kan? Tanya Fahrez, yang lain mengangguk kompak. Sholat ajalah mumpung ngaji libur, jelas Fahrez sambil berlalu meninggalkan teman-temannya yang masih terdiam dan saling menatap penuh keheranan. Beberapa saat kemudian Fahrez baru sadar, kalau teman-temannya masih berada di belakang. Dia menghentikan langkahnya kemudian berbalik menatap mereka. Kenapa malah pada bengong? Ayo buruan keburu komat, teriak Fahrez. Lu serius, Res? Tanya Devan sambil menghampiri Fahrez, diikuti oleh Nathan dan yang lainnya. Lu kenapa, Res? Tanya Wahyu ikutan penasaran. Lu kesambet jin Islam ya? Lanjut Wahyu sambil menempelkan tangannya ke jidat Fahrez. Apaan sih lu? Jawab Fahrez sambil menyingkirkan tangan Wahyu. Mumpung ngajinya libur, kalau nggak juga gue males sholat di masjid. Jawab Fahrez sambil melempar bola ke sudut lorong kamarnya. Selesai sholat asar terlihat Fahrez sedang duduk santai di depan kamarnya. Matanya menatap jauh ke arah tanah lapang yang terlihat sedikit basah karena rintik hujan yang tadi sempat turun sebentar. Fahrez, tiba-tiba suara seseorang yang sudah dia hafal betul mengagetkan lamunannya. Ya, itu suara Ustadz Harun. Ustadz yang selalu mengenakan baju koko putih dan peci hitam itu tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Sambil tersenyum Fahrez meraih tangan Ustadz Harun. Kemudian menciumnya, sebagai bentuk rasa hormat seorang murid pada guru. Ngapain sendirian di sini? Tumben gak gabung sama yang lain? Tanya Ustadz Harun. Gak apa-apa lagi, males aja. Bosen lihat muka mereka. Canda Fahrez sambil menggeser posisi duduknya agar bisa berhadap-hadapan langsung dengan Ustadz Harun. Kamu udah hafalin kitabnya belum? Tanya Ustadz Harun. Fahrez cuma terdiam sambil tersenyum malu. Tadi Ustadz ketemu guru pembimbing kamu, katanya kamu sudah jarang setoran hafalan, lanjut Ustadz Harun. Fahrez, kamu itu termasuk anak yang pintar. Semua guru di sekolah bilang kalau nilai pelajaran kamu cukup bagus, tapi sayang. Sayang kenapa Pak Ustadz? Tanya Fahrez penasaran. Tapi sayang perilaku kamu sedikit kurang bagus, jawab Ustadz Harun sambil menatap Fahrez kemudian tersenyum. Kalau itu saya tahu Tas. Soalnya bukan cuma Ustadz yang bilang begitu, wali kelas juga bilang. Termasuk mama saya aja nggak tahu kenapa Tas, jawab Fahrez sambil terus menatap kosong ke depan. Fahrez, kamu jangan merasa terbebani dengan semua kegiatan yang ada di sini. Dibawa santai aja, terang Ustadz Ilham sambil menepuk pundak anak itu. Fahrez cuma tersenyum kecil sambil melirik ke arah Ustadz Harun kemudian mengangguk.
Entahlah Tas, saya malas sekali kalau untuk menghafal, kata Fahrez. Saya bukan gak mau setoran hafalan Tas, tapi kelemahan saya itu menghafal. Apalagi menghafal kitab dan Quran. Lanjut Fahrez menjelaskan. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang yang datang sambil menepuk pundaknya. Yah Res, masih mending lu pinter di pelajaran umum jadi masih ada yang buat dibanggain ke orang tua. Lah gue apa? Suara Edgar datang dari arah samping dan langsung duduk di sebelah Fahrez. Widih, nyamber aja kayak bensin lu, protes Fahrez. Nah ini nih, salah satu ciri orang pesimis, pasrah dengan nasib dan gak punya tujuan hidup, kata Ustadz Harun sambil menatap tajam ke Edgar. Pak Ustadz sembarangan aja, biar begini saya masih punya cita-cita dan tujuan hidup, protes Edgar sambil membenarkan posisi kerah bajunya. Rupanya jawaban Edgar bikin Ustadz Harun sedikit kaget. Kalau kamu punya cita-cita, kamu gak bakal bilang begitu Edgar Kusuma Wardana, ujar Ustadz Harun sambil menyebut nama lengkap salah satu santri yang unik ini. Kamu juga pinter asal mau belajar, belajar dan belajar, tambah Ustadz Harun sambil berdiri dari duduknya kemudian membetulkan posisi pecinya. Mau kemana Tat? Tanya Fahrez. Sudah dululah, ngomong sama Edgar nanti malah gak ada ujungnya, timpal Ustadz Harun sambil tertawa kecil. Sementara Edgar cuma garuk-garuk kepala yang tidak gatal sambil menatap Ustadz Harun yang pergi meninggalkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian Fahrez ikutan pergi meninggalkan Edgar sendiri di teras kamar. Mau kemana Res? Tanya Edgar. Dapur, jawab Fahrez singkat, kemudian dia masuk ke kamar. Edgar makin bingung, kemudian bicara sendiri. Lah, dapur kan di sana, kok malah masuk ke kamar? Fahrez, panggil Edgar sambil menyusul sahabatnya itu. Malam harinya terlihat Fahrez berjalan di sebuah lorong gelap. Nampak sekali wajahnya yang kebingungan. Dia berusaha mengingat tempat itu, sambil terus berpikir di mana sebenarnya dia berada. Fahrez terus berjalan menyusuri tempat itu, hingga akhirnya terdengar seseorang memanggil namanya. Fahrez. Fahrez menoleh ke asal suara, tapi tak ada siapa-siapa. Siapa? Tanya Fahrez dengan suara gemetar. Tak berapa lama muncul sosok pria di hadapannya sambil tersenyum. Ayah, suara Fahrez pelan, sambil mengucek matanya memastikan kalau yang ada di hadapannya adalah sosok pria yang selama ini dia harapkan kehadirannya. Ini ayah, tanya Fahrez masih tidak percaya. Iya Fahrez, ini ayah, jawab pria berperawakan tinggi besar itu. Ayah kapan pulang? Kenapa ayah ninggalin Fahrez dan mama lama banget? Tanya Fahrez dengan nada protes. Pria itu tersenyum, kemudian merangkul Fahrez. Fahrez, dengar baik-baik nak. Mungkin ayah tidak akan pulang dalam waktu yang lama. Kenapa ya? Potong Fahrez. Lagi-lagi pria itu tersenyum. Mungkin suatu waktu kita bisa ketemu lagi. Tapi itu semua tergantung kamu. Maafin ayah Fahrez. Mereka pun terdiam beberapa saat. Sambil melepas rangkulannya, pria itu menatap tajam ke anak lelakinya, kemudian berkata, Fahrez, sebagai anak lelaki dan anak pertama, ayah minta kamu menjaga mama dan adik-adik kamu. Tapi ayah mau kemana? Tanya Fahrez lagi. Pria yang dia panggil ayah itu tidak menjawab. Kemudian perlahan menghilang dari hadapan Fahrez. Ayah mau kemana? Fahrez belum selesai ya. Fahrez masih pengen ngobrol sama ayah, teriak Fahrez. Tapi ayahnya makin jauh menghilang. Tiba-tiba tubuh Fahrez terguncang. Kemudian dia mendengar suara Ustadz Harun. Fahrez, bangun, kamu gak apa-apa? Perlahan Fahrez membuka matanya, di hadapannya sudah ada Ustadz Harun dan kawan-kawannya. Fahrez masih terdiam sambil celingak-celinguk seperti sedang mencari seseorang. Res, lu kenapa? Tanya Davin sambil memberikan segelas air putih pada Fahrez. Setelah minum beberapa teguk, Fahrez mulai terlihat tenang. Cuma mimpi, bisik Fahrez dengan wajah sedikit kecewa. Mimpi apa Res? Tanya Ustadz Harun sambil mengambil gelas dari tangan Fahrez. Ayah, jawab Fahrez dengan suara lemas dan hampir tidak terdengar. Dengan wajah agak pucat Fahrez coba untuk bangkit dari tempat tidur, tapi tiba-tiba dia ambruk dan tak sadarkan diri. Sontak semua kaget dan panik.
termasuk Ustadz Harun yang pembawaannya biasa tenang kali ini ikutan panik. "Fahres, lu kenapa? Res, sadar Res," teriak Davin sambil menggoyang-goyangkan lengan Fahres. "Fahres kenapa Tat?" tanya Dirga panik melihat Fahres terdiam dengan wajah pucat. "Fahres pingsan," jawab Ustadz Harun sambil memeriksa suhu badan Fahres. "Badannya panas," ujar Ustadz Harun. "Tapi Tat, ini kakinya dingin," kata Nathan sambil memegangi telapak kaki Fahres. "Coba olesin minyak angin di telapaknya," ujar Ustadz Harun pada Nathan. "Terus ini gimana Pak Ustadz?" yang ditanya cuma diam sambil terus mencoba menyadarkan Fahres dengan minyak angin yang dioleskan di bagian bawah hidungnya. "Kayaknya Fahres udah dari kemarin gak enak badan. Cuma sama dia gak dirasa," kata Nathan sambil terus memijat kaki Fahres. "Bawa ke rumah sakit aja Tat," kata Davin. "Kita gak bisa bawa Fahres ke rumah sakit sekarang. Selain hari sudah larut malam, kita juga perlu izin keamanan dan Pak Kiai," jelas Ustadz Harun. "Terus gimana dong Tas?" tanya Dirga. "Ya udah Tat, Fahres kita rawat di sini aja dulu. Kalau sampai besok pagi kondisinya gak ada perubahan baru kita bawa ke klinik," kata Arfas memberi saran. Yang lain cuma diam sambil mengangguk setuju. Lama tak ada tanggapan dari Ustadz Harun. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Ustadz yang akrab dengan anak-anak Albatros ini buka suara. "Baik, kita sepakat malam ini kita rawat Fahres, tapi kita bagi tugas aja ya, gantian jagain Fahres." "Siap Tat," jawab mereka kompak. "Sekarang kalian siapkan air hangat, untuk sementara kita kompres dulu. Mudah-mudahan kondisi Fahres segera membaik," kata Ustadz Harun. Kemudian dia meminta Nathan ke dapur untuk memasak air. "Saya ama Dirga ya Tat." "Emang kenapa harus berdua?" tanya Ustadz Harun. "Dia takut Tat," timpal Dirga. Sambil menunggu Dirga dan Nathan datang membawa air hangat, Ustadz Harun menyuruh Davin untuk menyelimuti Fahres. Sementara dia sendiri terus mencoba menyadarkan santrinya itu.